illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad wasal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha fi idzni rabbihim min kulli amr. Salam ya hatta matlai. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah yang kita tidak akan bisa menghitung, bagaikan kue di tengah lautan. Tiada kata yang lebih indah kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah, Nabi akhir zaman, kepada para keluarga, kepada para tabi'in, kepada para pengikutnya, wabil khusus kula panjenengan yang dirahmati Allah, yang dimuliakan dan dicintai Allah, terutama jamaah sholat tarawih di Masjid Ahmad Dahlan Jepun Tulungagung. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah 20 hari insyaallah. Perlu saya sampaikan, insyaallah takmir Masjid Jaya Ahmad Dahlan nanti barangkali ibu bapak hadirin, adik-adik, mas-mas yang berkenan derek yang lahir menyambut Lailatul Qadar, insyaallah nanti panjenengan sudah disiapi makan sahur. Itulah informasi yang perlu saya sampaikan. Masuk ke substansi, saya ingin menyampaikan secara harfiah tentang Lailatul Qadar. Laila itu artinya malam. Kemudian di situ ada qadar. Qadar itu ada 3 makna. Yang pertama mulia, yang kedua ketentuan, yang ketiga sempit. Mulia artinya bahwa Ramadan itu lebih baik dari 1000 bulan. Inilah yang harus kita banggakan. Ketika ada pertanyaan mengapa umat Rasulullah itu hanya 63 Rasulullah. Namun demikian, ketika kita hitung secara matematika, ada sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada Allah. Itulah yang disebut Lailatul Qadar. Itu makna yang pertama. Yang kedua adalah ketentuan. Maknanya ketentuan yang menentukan perjalanan Rasulullah selama kerasulan, kemudian dumateng para pengikut termasuk kula panjenengan. Yang ketiga adalah sempit. Sempit ini dimaknai bahwa pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat silih berganti turun ke bumi, sehingga di situ seolah-olah jangkauan sempit itu oleh akal manusia tidak bisa dinilai dengan akal. Bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Barang siapa yang percaya kepada ghaibipun Gusti Allah, maka oleh Allah akan ditempatkan di sisinya nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ketika ada pertanyaan ngaten, silih berkati itu untuk apa para malaikat turun ke bumi ini? Jawabnya sederhana, melihat hamba Allah yang sedang melaksanakan qiyamul lail untuk mencari keberkahan Lailatul Qadar. Jamaah yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Kemudian saya mengutip dari kitabnya Imam Al-Ghazali, namanya kitab itu terkenal di kalangan filosof, yaitu kitab Mukashafatul Qulub. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa di dalam kitab ini nanti nyambungi pun kalian puasa, nyambungi pun kalian sholat. Salah satu para nabi yang oleh Allah diberi prerogatif untuk bisa bercakap-cakap secara langsung menika Nabi Musa. Kemudian dalam bukunya Imam Al-Ghazali menika menulis ngaten. Musa bertanya kepada Allah, pertanyaan itu 3 pertanyaan. Yang pertama, ya Allah, ibadah apa yang paling Engkau sukai ya Allah? Lajeng Musa, apakah sholatku? Allah menjawab, sholat itu untuk dirimu sendiri. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Sholat itu untuk menyegah kemungkaran. Pertanyaannya, apakah semua orang yang sholat itu bisa mencegah? Inilah yang luar biasa. Sampai sekarang bahkan dawe Adi Hidayat satu kata fahsya'i wal munkar itu untuk meraih doktor. Yang kedua, apakah puasaku ya Allah? Maka di situ Allah menjawab, Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa bahwa puasa itu untuk menahan, khusus pada 183 ini saya tidak akan masuk ke substansi karena saya punya keyakinan dan aku yakin panjenengan sudah terlalu banyak materi tentang Al-Baqarah 183. Kemudian, apakah zikir ya Allah? As-sholatu lidzikri, as-sholatu limadidin. Bahwa zikir, kemudian puasa dan sholat itu adalah untuk dirimu sendiri. Niki cara tulung agunge Musa niki lajeng yo napa Allah. Maka jawabipun ngaten. Ketiga-tiga laksanakan. Sholat lakukan, puasa kerjakan, zikir itu juga harus kamu lakukan. Lebih mulia bahwa ketiga-tiganya kamu lakukan, kemudian berbuatlah baik kepada orang lain. Apa itu? Itulah yang disebut sedekah. Jamaah sholat tarawih dan sholat isya. Nah, inilah kata sedekah ini, mumpung kita masih diberi umur panjang yang bermanfaat, maka lakukan sedekah. Bahkan di dalam satu kitab tersebut, ketika kita hanya melakukan 3 hal lalu, kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, kita melakukan zikir, itu di dalam kitabnya Al-Ghazali hanya berada di pintu surganya. Biar masuk secara kafah, maka bersedekahlah. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian 10 hari
terakhir yang di situ ada pintu minan pembebasan dari api neraka. Moga makin kita sarang-sarang melaksanakan sholat yang lain di Masjid Ahmad Dahlan. Kesimpulan yang terakhir, mudah-mudahan di dalam satu tafsir Al-Misbah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu wonten ciri-ciri pun. Yang pertama, beliaunya menika malih dadi penyabar. Yang kedua, malih dadi penyayang. Kemudian ibadah makhdhah dan ghairul makhdhah itu akan lebih baik. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.